Shalom, perkenalkan nama saya Diana Natalia Saek, NIM 10120210225, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, ialah pengertian teori belajar behavioristik. Aliran behavioristik berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat saraf dan otot-otot bicara seperti halnya bila kita mengucapkan buah pikiran. Jika pada psikologi asosiasi, unsur-unsur yang paling sederhana dalam kejiwaan manusia adalah tanggapan-tanggapan, pada behaviorisme, unsur yang paling sederhana adalah refleks. Refleks adalah gerakan atau reaksi tak sadar yang disebabkan adanya perangsang dari luar. Semua keaktifan jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, keamanan, dan berpikir dikembalikan kepada refleks. Dalam penyelidikannya terhadap tingkah laku manusia, behaviorisme hanya mencakup tingkah laku luar saja. Gejala-gejala psikis yang mungkin terjadi adalah akibat dari adanya gejala-gejala atau perubahan-perubahan jasmani sebagai reaksi terhadap perangsang-perangsang tertentu. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut J.B. Watson. J.B. Watson mengemukakan dua prinsip dasar dalam pembelajaran, yaitu prinsip kekerapan dan kebaruan. Prinsip kekerapan menyatakan bahwa makin kerap individu bertindak balas terhadap suatu rangsangan, akan lebih besar kemungkinan individu memberikan tindak balas yang sama terhadap rangsangan itu. Prinsip kebaruan menyatakan bahwa apabila individu membuat tindak balas yang baru terhadap rangsangan, apabila kelak muncul lagi rangsangan besar, kemungkinan individu tersebut akan bertindak balas dengan cara yang serupa terhadap rangsangan itu. Yang kedua ialah menurut Albert Bandura. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo-Doll, yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. Dan yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengodean simbolik. Dan yang ketiga, reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan keakuratan umpan balik. Yang keempat adalah motivasi, mencakup daerah luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya kita masuk pada poin yang berikut, ialah kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama ialah kelebihan teori belajar behavioristik. Di sini ada 3, yaitu 1, membiasakan guru untuk bersikap selalu peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Dan yang ketiga, mampu membentuk perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dan yang kedua
adalah kekurangan teori belajar behavioristik. Di sini ada 5. 1. Sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 2. Tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 4. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir, adalah contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar behavioristik. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran pendidikan, jasmani dan kesehatan adalah sebagai berikut. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran Penjaskes tergantung dari beberapa hal seperti yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, sifat materi pelajaran, dan yang ketiga, karakteristik pembelajaran, keempat, media, kelima, fasilitas pembelajaran yang tersedia. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.